Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya, Rabian Asyam itu ya. Asyam. Arif asyam lughatan wa syar'an. Ta'rifkan siyam menurut bahasa dan syara'. Al-jawab, as-sawmu lughatan al-imsak. Saum menurut bahasa maknanya al-imsak. Al-imsak artinya menahan. As-sawmu syar'an, adapun saum menurut syara' adalah al-imsak anil aqli wa syurbi wasairil muftirat biniyati ta'abudi lillahi min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Adapun saum menurut syara' adalah al-imsak, artinya menahan diri, anil akli, dari makan, wasyurbi, minum, wasairil muftirat, dan semua pembatal-pembatal puasa. Biniyati ta'abudilillah, dengan niat beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pengertian saum lughatan wa syar'an, atau lughatan wastilahan. Ta'rif saum menurut bahasa dan ta'rif saum menurut istilah. Secara singkat, as-saum adalah al-imsak, ya. Dan ini bisa kita lihat pengertian ini dari penjelasan para ulama kita, seperti yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajhari di dalam kitab Tahdhibul Lughah. Beliau mengatakan as-saumu fil lughah al-imsaku anisyai' wa tarku lahu, yaitu menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya. Itu pengertian saum menurut bahasa, yaitu dalam kitab Tahdhibul Lughah, ya, buah karya Al-Imam Al-Azhari, dan dalam kitab Maqayisul Lughah karya Al-Imam Ibnu Faris. Dan definisi ini datang dari kitab kitab kamus yang terpercaya. Karena kamus itu ada yang terpercaya, yang tidak. Di antara kamus yang tidak terpercaya adalah yaitu kitab Kamus Al-Munjid. Tidak terpercaya tapi banyak digunakan. Maka untuk pengertian-pengertian bahasa yang sahih, gunakan kitab kamus yang mu'tabar, umpamanya kitab Mukhtarus Sihah, ya, kitab Tahdhibul Lughah, kitab Maqayisul Lughah, dan kitab Lisanul Arab Al-Imam Ibnu Mandur. Itu adalah kitab-kitab kamus yang terpercaya. Adapun menurut istilah,
Al-imsaku anil akli wa syurbi, menahan diri dari makan, minum, wasairil muftirat, dan seluruh pembatal-pembatal puasa. Biniyati ta'abudillah, ya, yaitu dengan niat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya, berikutnya kemudian ada pun dijelaskan di dalam kitabnya para ulama bahwa di dalam kitab Basharul Mumti', buah karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, itu dengan redaksi yang bermiripan. Kalau ini al-imsak anil akli wa syurbi wasairil muftirat, menahan dari makan, minum, dan seluruh pembatal puasa dengan niat beribadah kepada Allah Ta'ala dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Syekh Utsaimin memberikan ta'rif, memberikan pengertian, memberikan definisi. Kalau beliau, as-sawmu istilahan at-ta'abudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau, ta'abud dulu, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala bil imsaki, dengan cara menahan diri anil akli wa syurbi, dari makan dan minum, wasairil mufattirat, dan seluruh pembatal-pembatal puasa. Wasairil mufattirat, sebagian membacanya muftirat, sebagian al-mufattirat. Wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Demikian dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Ala kulli hal, itulah pengertian saum. Jadi saum itu adalah beribadah kepada Allah. Ya. Adapun caranya menahan, tidak makan, tidak minum, dan ya juga menahan dari seluruh pembatal puasa. Syekh Utsaimin dengan kalimat wasairil mufattirat untuk menunjukkan bahwa ada pembatal puasa selain makan dan minum. Yang keduanya, makan dan minum itu adalah galibnya pembatal puasa. Makanya ketika kita berbuka puasa, doanya apa? Dahabal dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajri insyaallah. Dahabal dhama'u, telah hilang rasa haus. Jadi minum ya. Dahabal dhama'u wabtalatil uruku, telah basah kerongkongan. Wasabatal ajr, telah tetap ganjaran insyaallah. Itu berarti makan minum, makan minum. Ya, makan kolak, ya, minum air. Dan kalau kita berbuka pertama kali makan apa? Iya, pertama kali membaca bismillah. Kemudian makan kurma. Kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, air minum. Pertanyaannya, kalau kita berbuka makan kurma basah, kira-kira minum apa tidak? Minum apa tidak? Jawabnya terserah antum. Kalau enggak minum, enggak seret ya boleh. Kalau seret ya minum. Barakallahu fikum, mohon maaf. Sebagian dai kita, mohon maaf ya. Kadang-kadang Quran sunnah manhaj salaf, tapi akalnya masih main. Sehingga ada yang bilang, oh, berbuka puasa tuh begini nih. Bismillah. Udah gitu, minum dulu. Berdoa. Dahabad doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajr insyaallah. Udah gitu baru makan kurma.
Jadi dia berbukanya dengan apa? Dengan air dong. Ya. Jadi akalnya bermain tuh. Kalau makan kurma dulu dengan tanpa apa tadi? Tanpa air khawatir melag, padahal biasa aja. Saya tadi bilang khawatir melag itu ya kalau khawatir melag tinggal minum kan. Kalau orang berbuka puasa makan kurma terus minum, emangnya nggak boleh? Boleh. Makan kurma basah, minum. Makan kurma kering, minum. Kagak ada kurma basah, kurma kering, tinggal minum. Begitu. Saya mau tanya, kalau makan kolok, minum kolok bukan? Makan kolok, bukan minum kolok. Saya mau tanya, kalau orang makan kolok butuh minum apa tidak? Ya tergantung. Ada yang makan kolok tidak mau minum, ada juga yang makan kolok tetap apa? Ada enggak? Jadi tidak anulah ya. Itu tidak ini ya, tidak mutlak begitu. Makanya ketika kita memahamkan dalil, tapi kita yang mulia itu kalau iftar itu dengan apa? Kurma basah dengan makan kurma. Kata mereka, di mana dhahaba dhama'u hilang rasa hausnya di mana? Jawabnya, kan tadi sudah bismillah terus makan kurma. Setelah itu minum. Ketika kurmanya kagak ada tinggal apanya? Iya, kemudian makan kurma kering. Ketika kurma tidak ada tinggal apanya? Makanya kata Rasul, makanlah dengan kurma basah atau kurma kering atau air. Nah, air teh senantiasa menemani kurma basah dan kurma kering. Dan ketika tidak ada keduanya, berarti tinggal begitu. Nggak ada masalah. Setelah beres, lalu kemudian dia berdoa dahabat ma'u wabtalatil buruk wa sabatal ajru insyaallah. Begitu. Kenapa di sini oleh Syekh Utsaimin dikatakan wasail muftirat atau dalam kitab ini wasail muftirat tidak disebutkan yakni disebutkannya dan semua pembatal. Jawabnya makan minum galibnya. Adapun yang lain boleh. Dan berdoa juga begitu. Ketika diterangkan menahan diri dari makan, dari minum, dari menggauli istri, dan seluruh pembatal puasa yang lainnya. Ada yang nanya bagaimana berdoa buka puasa kalau pembatalnya dengan cara menggauli istrinya. Jawabnya, ini pertanyaan tidak galib. Pertanyaan ini aneh. Pertanyaannya apa? Aneh. Sangat aneh pertanyaan ini. Makanya saya ketika ditanya begini, saya balik bertanya. Jadi ente doa puasanya apa? Saya balik bertanya kepada dia yang nanya itu. Kalau ente buka puasanya dengan cara begitu, doa puasanya gimana? Dahaba dhama'u, telah hilang rasa haus begitu. Ya. Waktu saya ditanya begitu, si penanya akhirnya tertawa sendiri. Kenapa? Saya terjemahkan dahaba dhama'u. Apa terjemahannya? Telah bertambah hausku gitu ya. Iya, ini tidak benar ya. Cara seperti ini. Yang ada justru begini. Jika ternyata terjadi seperti itu, batal tidak puasanya, paling begitu. Jangan kemudian lari kepada pembahasan yang tadi ya. Baik, berikutnya ma'aksamus syam. Apakah pembagian puasa asyamu lahu aksamun arba'atun? Puasa mempunyai 4 pembagian. Syamu fardin, yang pertama saum fardu. Wa huwa saumu Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Wa huwa min arkanil ismail wa huwa min arkanil islamil khamsah. Dia termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Di antara rukun Islam yang 5 adalah saum Ramadan. Syahadat, salat, zakat, saum, ibadah haji. Saum yang dimaksud saum Ramadan. Yang kedua, syamu syamu wajibil kifar.
Siyamu fardin, siyamu wajibil kifarat. Siyam wajib ya karena kifarat. Wa huwa yaitu as-shaumul ladzi yajibu 'ala man irtaqaba syai'an yujibus shaum. Yaitu puasa yang wajib atas orang yang ya irtaqaba syai'an. Yaitu saum yang wajib atas orang yang irtaqaba syai'an. Melakukan sesuatu yujibus saum yang mewajibkan saum. Saum yang wajib atas orang yang melakukan tersebut maka menjadi wajibnya saum. Maksudnya saum itu wajib ya karena dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia wajib saum. Contohnya apa? Qatlul khata. Yaitu membunuh yang tidak disengaja. Qatlul khata. Membunuh yang tidak disengaja. Qatlul khata. Membunuh dengan tidak disengaja. Adakah orang yang membunuh dengan tidak sengaja? Ada. Ya. Maka membunuh yang tidak disengaja itu harus melakukan sesuatu dari qatlul khata. Kafaratul yamin, kifaratnya orang yang bersumpah. Puasa 3 hari. Terus kemudian man lam yajidil hadya fil hajj. Barang siapa yang tidak mendapatkan hadyu pada waktu ibadah haji. Dia berpuasa 3 hari ketika di musim haji. Ketika jadi ibadah hajinya maksudnya. Dan 7 harinya ketika pulang ke rumah. Kifarat dihar. Berpuasa ya 2 bulan berturut-turut. Dan yang lainnya. Itu. Ini adalah beberapa kifaratnya. Seperti itu. Nah, yang tadi disebutkan ada kifarat apa? Ya, qatlul khata. Ada kifarat qatlul khata. Nah, semua kifarat tersebut itu memiliki ketentuan dan diantaranya ya ada yang seperti tadi. Jadi ada orang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kifarat. Seperti yang tadi sudah disebutkan sebagiannya. Dari kifarat-kifarat tersebut. Selanjutnya ya ikhwatul Islam. Yang berikutnya adalah syamun wajibun bin nadri. Puasa wajib dengan sebab nadar. Puasa wajib dengan sebab nadar. Wahwa yaitu ma'al jamal abda al-mukallafa ya. Wahwa ma'al jamal abdul mukallafu nafsahu bi sauminillahi jalla wa'ala. Yang ketiga adalah syamun wajibun bin nadri. Puasa yang wajib dengan sebab nadar. Bahwa ma'al jamal abdul mukallafu yaitu seorang hamba yang mukallaf mewajibkan, mengharuskan nafsahu dirinya bisauminillahi jalla wa'ala supaya melaksanakan puasa karena Allah jalla wa'ala. Itu yang ditegaskan ya di sini, yakni bahwa puasa wajib dengan sebab nadar seperti seorang hamba, seorang mukallaf
yang dia mewajibkan kepada dirinya untuk melaksanakan puasa karena Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, yang keempat, siyamu tatawu, yaitu puasa tatawu, puasa sunnah. Mislu somil isnain wal khamis, seperti puasa Senin, Kamis. Wasalah sati ayam min kulli syahrin, dan 3 hari pada setiap bulan. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, pojok bulan. Kemudian yaumi Arafah, dan puasa hari Arafah. Saumil isnain mislu saumil isnain wal khamis wasalah sati ayam min kulli syahrin, seperti puasa Senin Kamis sunnah hukumnya, puasa 3 hari pada setiap bulan sunnah hukumnya, wa yaumi Arafah, puasa hari Arafah sunnah hukumnya, wa Asyura, puasa hari Asyura sunnah hukumnya, wa ghairiha, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini ada 4 saum dalam kitab ini. Ada siyamu fardin, ada siyamun siyamun wajibul kifarah, itu puasa yang wajib karena kifarat. Ada siyamun wajibun bin nadri, ada siyamut tatawu. Ini ada 4 macam saum. Kemudian sebagaimana tadi diterangkan bahwa ada puasa dengan sebab, yaitu orang yang membunuh dengan tidak disengaja. Apa kata Rasulullah SAW? Yaitu itqu raqabah, supaya memerdekakan raqabah mukminah, yaitu hamba saya yang beriman. Tidak tayassara, apabila mudah. Kalau umpamanya tidak sanggup atau tidak mudah, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah merupakan kifarat bagi orang yang membunuh dengan tidak disengaja. Kifaratnya yaitu dengan cara memerdekakan hamba saya, atau dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu merupakan kifarahnya. Seperti itu. Adapun di dalam pembahasan mengenai saum yang tadi kita bahas, para ulama kita ada yang menerangkan bahwa ketika berbicara tentang macam-macam saum, dijelaskan bahwa saum ini secara garis besar terbagi menjadi 2. Atau bahasa mudanya, saum terbagi menjadi 2, yaitu yanqasimu saum bi'tibari kaunihi ma'muran bihi aw manhiyan anhu syar'an ila qismain. Jadi saum ini ada 2. Ada saum yang diperintahkan dan ada saum yang dilarang. Ini diterangkan di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq karya Imam Ibnu Nujaim, dan kitab Bidayatul Mutafaqih karya Imam kitab Bidayatul Mustahid karya Imam Ibnu Rusd. Adapun saum yang diperintahkan maka terbagi menjadi 2. Apa itu? Pertama, as-saumul wajib, saum yang wajib. Yang keduanya as-saumul mustahab. Jadi saum terbagi menjadi 2, yaitu saum yang diperintahkan dan saum yang dilarang. Yang diperintahkan terbagi berapa? Ada yang wajib dan ada yang mustahab sunnah.
Ada yang wajib dan ada yang mustahab, yang sunnah. Adapun yang wajib maka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wajibun bi asli syar'i, yaitu wajib dengan sebab, ya, yakni dari pokok syariat memang dia wajib. Artinya tanpa sebab kenapa dia wajib. Contohnya apa? Puasa bulan Ramadan. Itu puasa yang wajib dengan tanpa sebab. Al-Imam Ibn Abdul Bar berkata dalam kitab At-Tamhid, wa ajma'al ulama ala an la fardhu fi shaumi ya ghairu Ramadan. Ulama ijma' bahwasanya tidak ada keparduan pada saum kecuali puasa bulan Ramadan. Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan la yajibu ya saumun ghairu Ramadan. Tidak wajib puasa selain Ramadan. Tidak ada puasa yang wajib selain Ramadan. Bi asli syar'i, ya, berdasarkan pokok syariat, bil ijma, menurut ijma. Jadi kalau puasa Ramadan itu wajibnya wajib asli. Ya. Wajibnya wajib asli. Ada lagi wajibnya wajib sababi. Wajib dengan sebab. Apa itu? Ada yang dia itu wajib karena apa? Yang tadi? Hah? Kifarat. Ada lagi karena apa lagi? Nadar. Ada lagi karena qadha. Ya. Qadha masuk apa tidak? Masuk. Ada yang wajib karena kifarat, ada yang wajib karena nadar, ada yang wajib karena qadha. Kalau tadi wajib karena kifarat dan wajib karena nadar. Kemudian puasa sunnah atau as-shaumul mustahab atau shaum tatawwu ini juga terbagi menjadi dua. Apa itu? Ada shaum tatawwu mutlak, ada puasa sunnah mutlak. Ada shaum tatawwu muqayyad, ada puasa sunnah muqayyad. Apa yang mutlak? Nabi kita yang mulia pernah datang ke rumahnya, ternyata nggak ada makanan. Apa kata Nabi? Ya udah kalau gitu saya puasa. Sunnah apa tuh? Mutlak. Ada lagi yang puasa, ternyata dia apa? Ya tatawwu muqayyad. Seperti orang puasa yaitu 6 hari dari bulan Syawal. Orang puasa Senin Kemis. Orang puasa Arafah. Orang puasa Tasu'a, Asyura. Itu namanya puasa yang ya yang diperintah yang sunnah dan hukumnya muqayyad. Nah, ini berarti di sini puasa ini ternyata banyak ya. Ada puasa yang diperintahkan, ada puasa yang dilarang. Yang diperintahkan terbagi menjadi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ada yang wajib asli, ada yang wajib sababi. Sebabnya mungkin karena kifarat, sebabnya mungkin karena nadar, sebabnya mungkin karena qadha. Adapun saum sunnah terbagi dua, ada sunnah mutlak, ada sunnah muqayyad. Begitu. Adapun puasa yang dilarang, maka puasa yang dilarang adalah terbagi dua. Ada saumun muharramun, ada yang hukumnya haram, seperti puasa pada 2 hari raya. Itu yaumu aklin wa surbin. Yang keduanya puasa yang makruh adalah seperti puasa hari Arafah bagi orang yang ibadah haji. Kalau kita ibadah haji, maka tidak boleh puasa di Arafah. Tapi itu hukumnya apa? Makruh. Bukan hukumnya haram. Demikian penjelasan mengenai ma'aksamus siyam, apa itu? Yakni pembagian dari shaum. Berikutnya masuk kepada pembahasan matayan wisoim lil fardi wa matayan wi litatawwu. Kapan seseorang meniatkan, kapan orang yang berpuasa meniatkan untuk fardu, dan kapan orang yang berpuasa meniatkan untuk puasa sunnah. Al-jawab man arada syamal fardi gan minal lail li syamil ghad
barang siapa yang ingin melaksanakan puasa fardu maka wajib menyiapkan dari waktu malam untuk puasa besok. Man arada syama tatawu, barang siapa yang melaksanakan puasa tatawu maka fi ayyi waqtin minal lail, maka di waktu yang mana saja dari waktu malam, au nahar atau waktu siang, di dalam yatanawal syai'an minal mufattirat, apabila dia belum mengambil sesuatu dari pembatal puasa ba'dal fajri, setelah fajar. Jadi puasa sunnah mah enak. Kalau malamnya nggak keburu nggak ingat, besoknya boleh. Itu kalau puasa sunnah. Kenapa demikian? Ya karena Rasulullah SAW yang telah mengatur hal tersebut. Jadi kita lihat riwayat-riwayat tentang mengapa kita mesti meniatkan dari waktu malam. Di antaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam riwayat yang sahih. Saya ambil ini ya, riwayat Imam An-Nasa'i. Riwayat Imam An-Nasa'i, hadis ini adalah hadis yang ya dinyatakan sah ya dari Hafsah. Ini sebenarnya perkataan Hafsah. Namun dia dinisbatkan kepada Nabi SAW. Man lam yubaiti siyama, barang siapa yang tidak meniatkan puasa qoblal fajri, sebelum sholat subuh atau sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh maksudnya fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Ini adalah untuk puasa wajib. Man lam yubaiti siyama ya qoblal fajri fala siyama lahu. Redaksinya ada beberapa redaksi. Ada yang man lam yubait isyama minal lail, siapa yang tidak meniatkan puasa dari semenjak malam. Ada lagi man lam yujmi isyama ma'al fajri, barang siapa yang belum menetapkan niat puasa bersama dengan fajar, maka fala syiyama lahu, tidak ada puasa bagi dia. Nah ini beberapa redaksi ya yang menyebutkan demikian. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di waktu malam. Ada lagi ya la syama liman lam yafridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak mempardukan dirinya dari waktu malam. Ya. Itu menunjukkan bahwa meniatkan dari waktu malam itu harus. Ya. Ada lagi ya la syama liman lam yu'arridhu qoblal lail. Qoblal fajr. La syama liman lam ya yu'arridhu ya qoblal fajr. Riwayat yang lain lam yuwaridhu, itu maknanya adalah sama. Siapa yang tidak menetapkan ya. Siapa yang tidak menetapkan puasa dari waktu malam. Ya ala kulli hal jamaah sekalian, ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa ya yang namanya puasa itu, puasa wajib maksudnya, itu sudah ditetapkan sejak waktu malam. Seperti itu. Ala kulli hal, maka puasa
yang yanwi minal laili li syamil ghad itu adalah puasa fardu. Adapun untuk puasa sunnah maka boleh orang meniatkan di waktu malam dan boleh juga di waktu siang. Yang penting patokannya idalam yatanawal syai'an minal mufattirati ba'dal fajr. Yang penting patokannya dia belum mengambil salah satu dari pembatal puasa, entah makan, entah minum atau yang lainnya. Demikian ya, yaitu kapan seseorang meniatkan untuk puasa. Kalau puasa fardu di waktu malam. Adapun puasa sunnah maka boleh di waktu malam dan boleh di waktu siang. Yang penting di dalam yatanawal syai'an minal mufattirati ba'dal fajr. Ustaz, bagaimana ya? Saya belum niat puasa, tapi saya sudah makan dulu sarapan tadi. Siang tuh dia pengen puasa, kira-kira gimana? Tapi saya nggak nyengaja sarapan tuh. Siapa bilang? Nggak nyengaja sarapan, udah makan lengko, pakai tahu, pakai tempe. Udah ngopi, udah segala rupa. Ya. Begitu ya. Tapi saya tuh lupa tuh. Padahal saya udah pengen puasa tuh. Ya. Kapan pengennya? Ya jam 9, tapi saya sarapannya pagi. Ya enggak. Makanya tadi patokannya apa? Ya idalam ya tanawal syai'an minal mufattirati ba'dal fajr. Berikutnya, mada yasna'u man kana maridun aw safaro fi nahari Ramadan. Apa yang harus diperbuat oleh orang yang sakit atau orang yang safar di siang Ramadan? Fa'aftara lalu dia berbuka. Fakadzalika al-mar'atu al-murdi. Begitu pula wanita yang murdi. Wanita yang menyusui, abil hamil, atau wanita yang hamil. Aw allati indaha udrun, atau wanita yang punya udur. Fa'aftarat lalu dia berbuka. Apa yang dilakukan? Jawabnya, alaihi an yasuma. Dia mesti berpuasa. Maka kulli yaumin, yakni pada tempat setiap hari. Aftarahu yang dia berbuka di Ramadan, di bulan Ramadan. Yauman akhara pada hari yang lain ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Orang yang sakit Ramadan yang enggak puasa di luar Ramadan wajib berpuasa. Orang yang safar ketika Ramadan ternyata dia berbuka puasa berarti di luar Ramadan wajib berpuasa. Wanita yang menyusui atau wanita yang hamil ya, atau orang yang punya uzur dari wanita ya, lalu dia berbuka, maka dia mesti menggantikannya di luar Ramadan dengan cara ini kita lagi membaca tulisan di sini dengan cara berpuasa. Kan tadi kalimatnya alaihi an yasuma makana muliyom. Dia wajib puasa. Betul kan dengan cara ya mengkodot puasa teh ya Bu. Kan tadi udah kasih tahu puasa itu terbagi menjadi satu puasa yang diperintah, yang kedua puasa yang dilarang. Yang diperintah terbagi berapa? Ada puasa yang wajib, wajibnya wajib asli. Yang kedua wajib sababi. Wajib sababi karena 3 hal. 1 karena kifarat, 2 karena nazar, 3 karena qadha. Nah, yang sampean tadi omongkan apa tuh? Qadha. Begitu ya. Nah, di sini ditanya, orang yang sakit kalau nggak puasa Ramadannya, maka dia di luar Ramadan apa? Puasa. Tadi ngomong qadha, ya nggak apa-apa. Namanya puasa qadha, kan sama aja kan? Kalau orang yang safar Ramadannya nggak puasa, berarti di luar Ramadan puasa, namanya puasa qadha. Jawabannya puasa oli, qadha oli ya. Terus kemudian kalau wanita yang menyusui, wanita yang hamil kalau nggak puasa di bulan Ramadannya, di luar Ramadan puasa, begitu ya. Terus kemudian orang wanita yang punya uzur ya, maka kalau dia ternyata berbuka puasanya ya
seperti itu. Maka di luar Ramadan dia berpuasa. Begitulah yang ditulis di dalam kitab ini, ali an yasuma makana kulli yaum aftarahu fi Ramadan yauman akhar ba'da Ramadan. Walaupun ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang menyusui dan hamil maka dia boleh dengan bayar fidyah. Perdebatan ini luar biasa. Syekh bin Baz mengatakan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu mesti berpuasa. Adapun yang mengatakan dengan bayar fidyah saja itu adalah qaulun marjuh, pendapat yang lemah. Itu pendapat yang lemah kata Syekh bin Baz. Maka dia mesti berpuasa. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan bahwa beliau mengatakan ya wajibnya dia berpuasa. Tapi kalau dia juga fidyah bagus, ya puasa ongko ya fidyah ongko. Kenapa demikian kata Syekh Utsaimin? Supaya supaya pembayar puasa Ramadan itu bervariasi. Jadi ada pembayar puasa itu puasanya doang, ada fidyahnya doang, ada puasa dan fidyah gitu. Coba pembatal puasa orang yang batal puasa yang puasa doang apa tuh? Sakit, sapar, betul tidak? Kakek-kakek yang tua renta, nenek-nenek yang tua renta. Ingat tuh, bukan kakek tapi kakek-kakek. Bukan kakek-kakek doang, tapi harus pakai tua renta, bukan cuma kakek-kakek tua, tapi harus pakai renta. Ya. Lo ada kan kakek-kakek tua tapi nggak renta kan? Ada kan? Kalau nggak salah ada tuh iklan apa ya? Yang apa tuh yang Mbah Marijan? Mbah Marijan ya? Itu ada tuh iklannya. Hah? Yes, pokoknya itulah pokoknya. Iklan apalah pokoknya. Itu kan walaupun sudah tua tapi keker dia. Makanya kakek-kakek tua tidak cukup, harus pakai kakek-kakek tua. Ah gitu. Nenek-nenek tua. Iya. Nenek itu belum tentu tua. Ada juga nenek tapi nggak tua, muda. Ya. Begitu kan? Nenek-nenek ya belum tentu ya renta. Nenek-nenek tua ya memang tua, tapi belum tentu renta. Makanya kakek-kakek tua renta, nenek-nenek kalau nggak puasa bayarnya apa? Fidyah. Bukan qadha. Mau gimana qadhonya orang udah reod. Di luar Ramadan lebih reod. Betul apa tidak? Puasa di dalam Ramadan dengan luar Ramadan lebih berat mana? Luar Ramadan jamaah. Luar Ramadan. Di dalam Ramadan orang banyak yang puasa. Di luar Ramadan orang kebanyakan buka, para penggodanya banyak. Nah kata Syekh Utsaimin di dalam kitabnya beliau, beliau mengatakan bahwa yang bagus itu puasa itu yakni kalau yang safar, yang sakit, qadha. Ya kan? Yang haid, yang nifas, qadha. Terus kemudian apa tadi? Kakek-kakek dan nenek-nenek yang tua renta, fidyah. Nah kata beliau, ada lagi satu lagi gabungan tuh dua-duanya. Ya qadha ya fidyah. Memang secara keilmuan bagus ini. Ya, bagus apa tidak? Kata Syekh ini betapa indahnya katanya aturan Islam. Ya indah tapi berat. Apa itu? Yaitu wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Kalau dalam pandangan Syekh Utsaimin jadi qadha itu adalah pokok. Terus apa tadi? Fidyah itu adalah tambahannya. Dan kalau digabung dua-duanya nampak aturan Islam begitu indah. Ada yang orang nggak puasa itu cukup dengan apa tadi? Qadha doang, ada lagi yang fidyah doang, ada lagi yang gabungan dua-duanya. Indah mah indah, tapi ya kasihan tuh ibu-ibu ya Bu ya. Ibu-ibu kalau hamil, kalau menyusui pengennya kira-kira qadha saja, fidyah saja. Apa qadha dan fidyah? Ibu-ibu tuh fidyah saja. Ya. Pengennya fidyah saja. Dan pendapat ibu-ibu didukung oleh bapak-bapaknya. Ya, seperti itu.
Ini perdebatannya ramai ya. Perdebatannya ramai. Yang lebih ramai lagi ketika Syekh bin Baz mengeluarkan fatwa bahwa yang mengatakan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu adalah qaulun marjuh. Wah, tambah ramai itu. Jadi pendapat yang cuma apa tadi itu? Tidak doang itu lemah, itu selemah-lemahnya munculnya fatwa dari Syekh bin Baz ini. Tapi Syekh Al-Albani beliau memberikan jawaban yang panjang lebar. Saya punya kitab ya Jami Kutubil Fiqh lil Albani. Jami'ul Fiqh Al-Albani ya. Saya punya kitab kumpulan fikihnya Imam Al-Albani yang isinya dialog. Itu dialog tentang yang tadi panjang sekali. Bagus dialognya. Beliau membantah hujah-hujah orang yang mengatakan mesti kodok saja, mesti kodok dan fidyah, itu dibantah oleh beliau. Beliau tetap wanita yang hamil dan wanita hamil yang menyusui itu fidyah saja. Dan saya setuju yang terakhir lah. Karena pendapat ini kayaknya ibu-ibu sangat setuju. Ya, terutama ibu-ibu yang ya tunji ya. Apalagi tunwa ikhwannya. Setahun siji, setahun dua apalagi tuh. Anaknya seperti itu ya. Makanya ya nampaknya pendapat ini lebih disukai oleh para wanita ya. Dan kayaknya antum juga setuju itu kan. Apalagi saya bilang ini memang dibela mati-matian oleh Syekh Albani tentang masalah ini. Tapi memang perdebatannya sangat panjang. Sangat panjang sekali ya. Sampai saking panjangnya melelahkan. Ya. Kalau antum baca buku yang ini, antum condong kepada isi buku ini. Antum baca lagi buku yang ini, condong lagi kepada buku yang ini. Memang ulama itu begitu. Pendapatnya kalau kita baca, kita jadi condong kepada pendapatnya dia. Pindah lagi, ganti lagi pendapatnya, kalah lagi. Baca lagi begitu. Maka tentu bagaimana caranya? Ya harus ada tarjihat. Tarjihatul aqwal. Yaitu merojehkan mana pendapat yang paling kuat. Seperti itu. Ya. Baik jemaah sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Silakan. Kurma. Berbuka kurma. Sebenarnya kalau kita baca hadis-hadisnya, sunnahnya makan kurma ganjil itu adalah ketika akan berangkat melaksanakan hari raya Idul Fitri. Adapun yang lainnya sebenarnya tidak ada dalil khusus tentang sunnahnya kurma ganjil. Dalil khusus makan kurma ganjil itu berkenaan dengan orang yang akan berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun berbuka puasa, berpuasa, maka mereka yang mengatakan ganjil itu mengembalikan kepada dalil innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu dat yang maha ganjil, suka yang ganjil-ganjil saja. Ya. Karena kurma ini yakni untuk menjadi ganjal kita dalam rangka melaksanakan puasa ya. Tentu saja ya kalaupun ganjil nggak ada masalah. Tapi kalau riwayat khusus ya yang saya ketahui itu adanya di makanan kurma ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Demikian, wallahu a'lam. Jadi gini ya, kalau kita yang di malam hari raya, kalau kita di malam hari raya, jadi begitu tenggelam matahari sampai besok nih, umpamanya kita tidak punya kelebihan dari makanan pokok, kita nggak punya nih kelebihannya, maka boleh tidak mengeluarkan zakatul fitri, boleh. Tapi syaratnya kita nggak punya apa-apa. Begitu. Nggak punya yang memang bisa kita jadikan untuk apa? Mengeluarkan zakat. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya zakat nggak punya, tapi kulkas ada gitu kan. Ya jual aja kulkasnya. Iya. Uang untuk maksudnya untuk zakatul fitri nggak ada. Tapi motor ada gitu kan. Jual aja dah motornya. Artinya betul-betul memang orang itu miskin. Kalau memang betul-betul tidak memiliki sama sekali,
ya boleh dia tidak mengeluarkan zakat. Jadi manusia itu cuma dua kok statusnya. Dia bisa jadi muzaki, bisa jadi mustahik. Nggak bisa jadi muzaki, ya jadi mustahik. Begitu. Kecuali kalau kita nggak punya apa-apa, umpamanya, ya sudah. Yang punya cuma rumah aja, kan rumah nggak mungkin dijual kan. Yang begitu tidak mengapa. Demikian barangkali ya. Wallahu a'lam. Iya. Fajar sodik, yaitu datangnya waktu sholat subuh. Makanya kan fa'atimus siyama ilal lail. Gitu kan? Terus kemudian disebutkan bahwa hatta yatabayyana lakumul khaitul aswadu minal khaitul abyadu minal khaitul aswadi minal fajr. Sampai benang putih ya jelas bagi kamu dari benang hitam dari fajar. Itu sampai datang waktu subuh. Artinya begitu datang waktu subuh ya sudah berhenti. Kita tidak makan lagi. Kalau datang waktu subuh ya berhenti, kita tidak makan lagi. Seperti itu. Adapun kalau udah datang subuh dia makan ya maka batal puasanya. Karena dia menyengaja makan ketika waktu subuh sudah datang. Begitu. Itu yang dimaksud dengan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian yaitu benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Itu maksudnya waktu subuh. Demikian wallahu a'lam. Sebagai tambahan ini, saya baca di sini bahwa disebutkan tidak sabit Nabi SAW menyengaja makan korma dengan ganjil kecuali di dua tempat. Satu, sebelum keluar untuk sholat Idul Fitri. Ya, hadisnya jelas riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW la yagdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Nabi Rasulullah tidak pergi pada hari Idul Fitri sehingga dia makan tamarotin, beberapa biji kurma, wa yaquluhuna witron. Makanya ganjil. Ya. Itu tempat yang pertama. Yang ganjil ya. Al-mudi usani, tempat yang kedua makan kurma ganjil. Yaitu at-tasabbuh bisa ditamarat. Setiap datang waktu subuh antum makan 7 kurma. Setiap pagi tuh. Mau puasa mau tidak pokoknya setiap pagi ya, itu setiap datang waktu subuh makan kurma 7 biji. Ini makan 7 kurma untuk mengusir jin. Ibu-ibu yang tukang kesurupan, bapak-bapak yang tukang keserpan, ya makan kurma berapa? Tapi kurma ajwa ya. Kurmanya apa? Ajwa. Ini keterangan bagus bagi para pedagang kurma ajwa. Supaya mempunyai apa? Iya. Bahkan kalau bisa pada subuh itu antum dagang kurma ajwa. Antum tulis jualan anti sihir itu kan. Begitu. Ditulis sabda Nabi yang mulia 7 biji kurma, 7 biji kurma. Itu belum ada tuh yang punya ide begitu tuh. Di Sukra belum ada tuh. Saya kira di depan apoteknya dokter kalau ada, waduh keren itu. Belum ada tuh ide yang ini. Coba sok dilaksanakan.
Tapi jangan lupa penggagas idenya dapat royalti. Yang kedua adalah at-tasabbu bisabi tamarat. Berdasarkan hadis Bukhari, Nabi kita yang mulia bersabda, "Man tasabbaha kulla yaumin sab'a tamaratin ajwa." Tuh kan? Barang siapa yang mengkonsumsi 7 biji setiap waktu pagi dari kurma ajwa, lam yadurhu fi dzalikal yaum sumun wala sihrun. Dia tidak akan, apa katanya? Tidak akan terkena madarat oleh sumun, oleh racun apapun, dan juga sihirun, oleh sihir. Wah, luar biasa tuh. Jadi kalau kita ini apa namanya? Kalau kita ini betul-betul mengamalkan ini luar biasa. Kenapa? Ya, bahwa dia tidak akan terkena ya racun apapun. Masya Allah. Keren ini, ya. Racun, toksin apa tuh? Percaya enggak tuh? Ya, yang namanya samun ya atau sumun itu diterjemahkan dengan racun, bisa toksin, dia pembawa sial, aduh pembawa sial luar biasa. Ya. Ayo Pak ya. Ya. Kayaknya di dokter ada dok ya, kurma aja dok ya. Ini bukan iklan, bukan ini mah. Kalau ada disiapkan aja. Siapa tahu di antara ikhwan lewat itu kan. Antum yang ringkikan, tahu ringkikan? Geringan terus ya. Terus kemudian kalau ngaji nggak semangat terus, memblet terus ngajinya. Ya pagi kurma ajwa. Bisa jadi antum terkena gangguan jin tuh. Cuma 7 biji kok. Kira-kira 7 biji berapa rupiah ya? Dapat 10.000? 7 biji 10.000 dapat. Ya udah turun 5.000 lah. Ya. Kurma ajwa mahal Pak ya. 5 biji itu 15.000 Pak. 7 biji ya 15.000. Ya. Masya Allah itu bagus sekali tuh. Itu katanya dapat apa tadi? Dapat tidak akan memadorot. Jadi dia tidak akan madorot dengan sebab banyaknya toksin, racun apa gitu. Nah ini kayaknya bisa juga nanti dokter kalau ada pasien yang pusing penyakit yang nggak berhenti-berhenti, udah aja suruh makan kurma ajwa. Ya Pak ya. Nanti kalau saya tambahkan lagi dengan dalil yang lain mantap lagi tuh. Apa itu? Ma'u jam-jam menggozaun. Air jam-jam itu gizi. Antum nggak usah, kalau antum yang terkena penyakit apa? Gula darah. Orang yang terkena penyakit gula darah, kalau pengen sembuh, tiap hari jangan pernah makan, cukup dengan minum air jam-jam. Saya kasih tahu, antum minum air jam-jam sepanjang masa tanpa makan, itu akan tetap hidup. Yung dalilnya ada, mau jam-jam gidaun. Kalau nggak percaya, ada hadisnya. Saya bacain nih. Ya, kalau udah baca, bayar resepnya berapa tuh? Ya, air jam-jam itu adalah gizi, ikhwan. Masya Allah. Kayaknya banyak yang belum tahu nih ya. Kalau air jam-jam itu apa? Gizi itu. Jadi kalau orang itu apa namanya minum air jam-jam, itu dia tidak butuh apa? Tidak butuh makan. Gitu, tidak butuh makan. Luar biasa ya. Air jam-jam itu adalah gizi. Siapa yang minum air jam-jam, ya maka dia akan, tidak butuh makan. Itu bisa untuk penyembuhan obat penyakit apa gula darah. Kan biasanya jangan makan apa-apa katanya. Udah aja minum air jam-jam. Cuma paling yang jadi masalah air jam-jamnya asli apa tidak kan itu. Itu yang jadi masalah paling. Apakah air jam-jamnya asli atau tidak ya. Dan ini apa namanya, riwayat tentang air jam-jam itu gizi, itu sangat terkenal sekali. Ya, air jam itu adalah merupakan gizi. Itu sangat terkenal. Saya bacakan apa namanya beberapa riwayat yang menarik nih. Silakan nanti dipelajari ya atau diamalkan. Boleh. Perhatikan. Di dalam kitab Zadul Ma'ad sanadnya sahih
Ya. Dalam kitab Zadul Ma'ad sanadnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Suhaib Al-Arnaud. Ya. Syifa usukmin ma'u jam-jam. Ma'u jam-jam syifa usukmin. Air jam-jam itu adalah obatnya sukmin, penyakit. Itu yang pertama. Riwayat ini sahih. Berikutnya ada lagi riwayat yang lain yang tadi sudah saya bacakan sedikit penjelasannya. Apa itu? Ini dalam riwayat ini isnaduhu jayyid dari Abdullah bin Abbas. Syekh Mula Al-Qari meriwayatkan dalam kitab Al-Hirjus Samin. Apa katanya? Khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u jam-jam. Masya Allah. Air yang terbaik di muka bumi itu adalah air jam-jam. Fihi ta'amu tu'min wa syifa'u sukmin. Karena dia adalah yaitu makanan yang paling bergizi dan obat dari segala macam penyakit. Masya Allah. Makanan yang paling bergizi dan obat segala penyakit. Dalam kitab Ijalatud Dahsy, ya, riwayat dalam kitabnya Ijalatud Dahsy, Syekh Albani mengatakan isnadu hasan. Beliau mengatakan kalimat yang sama. Khairu ma'in, kata Rasul, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u jam-jam. Air yang paling baik di muka bumi adalah air jam-jam. Fihi ta'amun minatu'mi, dia adalah makanan yang penuh dengan gizi, wasifa'un minasukmi, dan dia adalah yaitu obat dari segala penyakit. Jadi ala kulli hal, air jam-jam yakni dapat menjadi pengganti apa tadi? Iya. Ya, pengganti makanan. Itu pengobatan bagi orang yang terkena penyakit gula darah. Kan katanya jangan makan nasi, ya. Ganti ya air jam-jam. Begitu. Ya. Untuk obat, untuk toksinnya pakai apa tadi, kurma ajwa 7 biji itu kan. Ya, untuk obat itunya ya pakai air jam-jam. Nah, jadi cuma 2 itu makan kurma yang ganjil. Yaitu pertama ketika akan berangkat hari Idul. Yang keduanya setiap pagi 7 biji. Kalau yang tadi ganjilnya doang. Ya, tidak menyebutkan berapa bijinya. Nah, adapun tentang al-iftar minas syam, yaitu berbuka dari puasa, hadisnya ada, tetapi tidak ada yang sahih. Hadisnya ada tapi tidak ada yang sahih. Makanya tidak dijadikan sebagai batasan yang tadi. Ya. Dan mereka ya mengatakan bahwa kalau ada orang berbuka puasa dengan ganjil ya boleh-boleh saja, tapi jangan punya anggapan itu merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi itu adalah memang karena antum pengennya ganjil. Adapun kalau buka bersama kurmanya ganjil, ya, kan buka bersama kurmanya ganjil. Buka bersama, sahur bersama kurmanya ganjil. Itu bukan karena sunnah, tetapi karena stoknya yang terbatas. Stoknya yang terbatas dan pantasnya aja lah gitu. Ada 3. Kan kalau kurang dari 3 nggak enak juga. Masa bagi-bagi cuma 1 biji doang gitu kan. Ya, kalau 3 kan agak pantas lah. Mufrad busana jamak kan. Paling tidak kan jamak 3. Begitu barangkali ya. Wallahu a'lam. Baik Bapak sekalian, jika tidak ada lagi pertanyaan saya kira cukup insyaallah sama sini. Sampai di poin yang ke-58 ya. Nanti kita teruskan lagi insyaallah. Berikutnya poin yang ke-59 insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.